Halo sahabat UMKM, kali ini Budiyu Channel akan mengajak kita melihat lebih jauh tentang UMKM kerajinan batik tulis. Batik tulis dibuat dengan cara melukiskan cairan lilin malam pada permukaan bahan kain dengan alat yang disebut canting. Batik jenis ini membutuhkan proses paling rumit, halus, dan paling lama pengerjaannya. Sehingga selembar kain batik asli tulis biasanya dijual dengan harga yang tidak murah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya ada di UMKM pengrajin batik di Desa Negeri Agung, Kecamatan Marga 3. Tadi mungkin teman-teman udah nonton videonya, proses pembuatannya. Nanti kita pengen banyak tahu lagi, nanya sama pemiliknya. Siapa pemiliknya saya juga belum kenal. Namanya Mbak Intan katanya. Mbak Intan juga kepala desa Negeri Agung. Mbak Intan, ini batik udah berapa lama? Alhamdulillah Pak, sudah kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Udah banyak diinformasiin ke teman-teman atau mungkin udah banyak yang peminatnya, udah banyak yang beli? Selama ini setiap ada momen-momen tertentu kayak pameran itu Pak, kami selalu dipanggil untuk memamerkan, untuk membawa produk kita. Alhamdulillah di Bandar Lampung, di Wekambas, di tim penggerak PKK Kabupaten, waktu itu ada kunjungan Ibu Gubernur. Alhamdulillah Pak, batik kita laku banyak Pak. Teman-teman, mungkin perlu banyak tahu di sini sama Mbak Intan kita coba tahu. Ini ada kolaborasi yang saya lihat antara daerah Lampung ya Mbak ya? Iya Pak. Sama Jawa. Nah ini kayak mana nih? Mungkin bisa cerita ini kok bisa ada daerah Lampungnya kemudian daerah Jawanya. Jadi gini Pak, kebetulan ini yang memberikan pemandu Pak ya, yang memberikan apa ya istilahnya pengajaran, pembimbingan itu adik saya Pak. Adik saya tuh dari Jawa. Dari Yogyakarta. Alhamdulillah mengajar di SMK Tegal, Jawa Tengah. Dia sebagai asesor batik se-Indonesia. Jadi kebetulan karena waktu itu membuat ini Pak, produk unggulan di Negeri Agung itu saya menganggarkan dari BUMDes Pak. Waktu itu 40 juta. Nah, dari awal adik saya membimbing, adik saya ngajari, alhamdulillah sudah terbentuk ini dan sudah banyak yang laku Pak. Nah, dari situ kami sedikit banyak itu belajar ini dari adik saya Pak. Oh gitu ya, makanya terus digabungin. Terus dikembangkan dari antara anak-anak pengrajin produk ini. Model. Jadi, motifnya motif Lampung sama motif Jawa. Iya, motifnya ini digabungkan antara motif Lampung sama Jawa Pak. Kebetulan kan yang digalakan kan di sini waktu itu kan badak Pak ya. Jadi badak Lampung. Nah, alhamdulillah waktu itu yang produk badak Lampung ini banyak yang laku Pak. Nah, kemudian yang motif Jawa ini penggabungan karena kadang peminatnya itu kadang memilih Pak, mau milih yang badak Lampung apa yang motif Jawa gitu Pak. Jadi kami menyediakan dua-duanya. Gitu ya. Iya. Terus Mbak, itu prosesnya itu berapa lama sih kalau misalnya buat satu kain seperti ini? Mungkin di video nanti ada temen nonton, terus pengen tahu cara proses buat batik, bisa kasih info ke teman-teman yang nonton. Prosesnya awal kita membuat sketsa atau gambar ya. Nah di dalam karton, nanti kemudian di ini ada kain. Kainnya masih putih. Kain masih putih polos ya. Kemudian yang sudah digambar berbentuk kayak badak ini Pak, nanti kemudian dibelat Pak, kayak itu Pak ya. Dibelat, kemudian digambar ya. Kemudian sesuai dengan
panjangnya ini ukuran kain ya, mau berapa penuh apa setengah-setengah gitu Pak. Itu Nah, diwarnai. setelah itu Pak di ini Pak dikasih ini Pak dilukis. Setelah dilukis. hasil gambar ini udah tertera di kain, udah tergambar semuanya. Kemudian ditulis Pak di batik Pak. Itu Pak dengan canting malam itu Pak dibatik satu-satu sampai penuh. Nah, setelah itu Pak kemudian di ini Pak diwarnai. Setelah diwarnai baru direbus gitu Pak. Habis direbus diangkat. Kemudian dijemur, nggak begitu panas Pak itu. Nggak bisa harus panas ya? Nggak Pak, yang penting kena angin aja udah kelihatan apa ya kering gitu, udah diangkat gitu Pak. Oh berarti nggak lama dong? Artinya nggak proses harus berbulan-bulan kan? Tapi kan ini Pak harus digambar penuh Pak, nggak cuma yang badak aja Pak. Oh gitu ya? Iya. Jadi membuat lama proses buat melukisnya ini ya? Iya. Penuhnya bentuk gambar yang akan didesain di ini kain. Terus Mbak, tenaga kerjanya banyak ya yang bantuin? Alhamdulillah Pak, kurang lebih 10 orang. 10 orang? Iya. Jadi bisa, nanti misalnya ada orang pesen banyak, ini bisa siap untuk buat gitu ya? Insya Allah siap Pak. Akan tetapi karena prosesnya agak lama, jadi minta waktu. Ya, artinya tenaganya juga, tenaga kerjanya juga terbatas. Terbatas, ya? Iya Pak. Yang penting siap untuk pada saat orang pesen gitu ya? Insya Allah. Tinggal pesennya motif apa Pak gitu. Ya, iya. Ya mudah-mudahan teman-teman sekalian kita harus bangga buatan Indonesia. Kata Presiden bilang BBI, bangga buatan Indonesia, produk-produk Indonesia termasuk pengrajin batik yang ada di Negeri Agung ini. Saya ingin semua teman-teman yang nonton video ini pesen batik di sini. Jangan kemana-mana, di sini, di Negeri Agung. Benar-benar motifnya bagus. Mbak Intan ini dalam proses buat batik ini ada kesulitan nggak? Ada Pak. Apa? Ini kesulitan yang pertama dan utama itu kaitan dengan permodalan Pak. Oh permodalan. Iya Pak. Jadi terbatas modal Pak, nggak bisa berkembang. Mudah-mudahan yang nonton video ini orang-orang bank bisa bantu adanya UMKM yang kesulitan modal, karena modal bagian dari faktor pertama kesulitan di UMKM. Mbak Intan ini kan kita perlu banyak tahu semuanya. Ini motivasinya Mbak Intan buat batiknya apa nih? Sementara di Lampung Timur ini batik ini juga agak kurang banyak, mungkin kurang peminatnya mungkin. Jadi gini Pak Kadis, motivasi saya untuk membuka pengrajin batik di Desa Negeri Agung Kecamatan Marga 3 ini yang utama adalah untuk mengentaskan kemiskinan, bahwa pengrajin batik di Desa Negeri Agung ini banyak ibu-ibu yang kurang lapangan pekerjaan Pak. Jadi niat kami supaya untuk tambahan penghasilan ya khususnya untuk ibu-ibu Pak. Ibu yang posisinya mereka tidak terlalu banyak aktivitasnya ya. Betul Pak, karena kebanyakan yang aktivitas kan bapaknya Pak. Jadi ibu-ibunya banyak di rumah sehingga banyak nganggur. Makanya kami membuka lapangan kerja ini untuk menambah ekonomi keluarga mereka yang ada di desa ini. Ya mudah-mudahan nanti setelah ini diinformasikan ke banyak orang, bisa banyak yang membantu permodalannya untuk Mbak Intan. Batiknya batik apa ini namanya? Batik Melati. Batik Melati. Itu singkatan atau nama bunga, memang nama bunga? Melati itu kan bunga yang harum Pak, semerbak. Jadi mudah-mudahan batik Melati di Desa Negeri Agung ini harapan ke depan itu semerbak kesebar di luar desa, keluar kecamatan, luar Lampung. Iya, harapan kami Pak. Teman-teman, tadi ngobrol-ngobrol sama Ibu Intan, pemilik batik Melati. Makasih banyak teman-teman udah nonton video ini. Kita terus informasiin UMKM pengrajin batik yang ada di Kabupaten Lampung Timur ini. Teman-teman sekalian, kita harus bangga dengan buatan Indonesia. Mbak Intan selaku ketua kelompok batik yang ada di Negeri Agung ini,
kita terus promosiin, terus sampaikan ke banyak orang bahwa di Negeri Agung Kecamatan Marga 3 ada pengrajin batik, UMKM pengrajin batik mereknya Melati. Silahkan pesan, silahkan ditonton video ini, kemudian kita rame-rame untuk pesan batik di Negeri Agung ini. Mungkin gitu Mbak Intan, makasih banyak waktunya. Terima kasih Pak Kadis. Teman-teman terus tonton video ini, insya Allah bisa bermanfaat ke banyak orang. Amin. UMKM untuk dibela, UMKM untuk dibeli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.